Jadi sebenarnya kita berempat ini punya tanggung jawab yang sama. Karena kita berempat adalah pendukung Jokowi setia. Berikan aplaus buat beliau dulu. Tapi memang situasi paradoks terjadi ya. Dulu kan semenjak kampanye beliau itu kan selalu mengagung-agungkan bagaimana memberdayakan pertanian, mensejahterakan petani, membangun dari pinggiran. Ini non sewu, ini PDIP bisa marah itu kan, mengingat nawacitanya kan dari situ Pak. Poros maritim dunia. Poros maritim dunia, tol laut, segala macam. Dan situasi 2014-2019 tidak tercapai seperti itu kok. 2019 sampai 2024 saat ini justru kalau saya boleh beri nilai Pak Jokowi mungkin dari 1 sampai 10 kinerjanya sampai 6 aja. Dan kalau kita melihat parameter di sektor pertanian jelas situasi ini tidak semakin baik daripada eranya Pak SBY. Kalau tadi dilihat dari Global Food Security Index yang disampaikan abang kita, itu tahun 2024 kita relatif membaik karena kita ada di angka 62,5. 62,5 itu artinya ada perbaikan abang. Aku nggak bela Jokowi nih, tapi mau sedikit singgung bahwa objektivitas kita juga harus tinggi. Di tahun 2022 angka ketahanan pangan, indeks ketahanan pangan Indonesia itu di 69. Jadi menaik sedikit. Masalahnya adalah kenaikan yang terjadi di Indonesia ini tetap rata-rata di bawah dunia, Bang. Tetap di bawah rata-rata dunia. Jadi juga prestasi yang biasa-biasa aja. Karena bagaimanapun juga kecenderungan impor juga menaik setiap tahun. Dan sebagai negara yang disebut negara agraris, Indonesia udah mendekati net importer. Tidak hanya gula tadi beliau sampaikan, tidak hanya beras disampaikan, karena muatan politisnya lebih besar mengenai impor beras, tapi juga kedelai kita sudah 96% impor. Dan kecenderungan dari produk-produk agraris yang lain juga menuju importer. Jadi kita sudah mendekati mirip kecelakaan sejarah kita, di mana kita anggota OPEC, anggota organisasi petroleum eksporter, tapi nyatanya kita importer gitu. Sama seperti saat ini terjadi paradoks yang sangat parah bahwa kita negara agraris tetapi hampir seluruh produk-produk agraria kita impor gitu. Nah ini yang menjadi satu pemikiran korektif ke depan supaya Pak Prabowo juga mulai memikirkan bagaimana janji-janji politik itu bisa benar-benar direalisasikan, tidak seperti janji-janji Pinocchio gitu. Yang lupa pada kemarin janji-janjinya gitu. Nah kita pingin berharap ke depan itu. Satu contoh paling sederhana adalah bagaimana negara bisa mengelola lahan secara lebih baik. Prof, izin, pada tahun Pak Jokowi Pak SBY memimpin negara ini, sebelumnya juga Ibu Mega sudah melahirkan ide tentang MIRE. Ya kan, Merauke Food Estate, ya kan. Tapi di zaman PSBY itu tidak terrealisasi juga, meskipun pernah dicanangkan. MIRE, singkatan MIRE itu adalah Merauke Rice Estate Indonesia kalau nggak salah. Di sana dicanangkan, ya, dicanangkan 1 juta hektar juga. Persis seperti yang dicanangkan Pak Jokowi saat ini dengan Food Estate di Kalimantan 1 juta hektar. Dua-duanya hasilnya 0, Bang. Artinya ini kecelakaan yang bukan terjadi hanya di era Pak Jokowi gitu. Bahwa ada sesuatu yang keliru dalam teknik teknokrasi manajemen pemerintahan kita mungkin karena para menteri pertaniannya tidak memiliki kapasitas untuk membangun Indonesia di sektor agro, ya hasilnya memang seperti ini. Kesannya negara ini hancur ekonomi dari sisi pertaniannya. Nah, jumlah-jumlah dari situasi ini kalau kita agregatkan, kalau kita akumulasikan dari tahun ke tahun, ya memang PDB kita dari kontribusi sektor pertanian menurun terus dan penurunan itu parah, lebih dari 5-6% setiap tahun. Ini angka yang sangat mengkhawatirkan. Justru di era-era saat ini justru dipakai dengan alasan-alasan masalah alam yang tidak menjadi kekuasaan manusia. Katanya El Nino. Maka dipakai alasan El Nino, El Nina, dan segala macam itu untuk alasan impor beras. Padahal sebenarnya beras dipakai untuk bansos gitu. Nah ini kan sesuatu yang paradoks gitu. Dan kemudian menaik setiap tahun menjadi tidak terkendali bukan lagi alasan untuk politik.
Tapi alasannya ketercukupan beras, ketercukupan gula, di mana kita sudah mendekati 5,8 juta ton ya, 4,8, 5,8 juta ton. 5,8 importasi gula habis. Tidak ada lagi petani gula kita. Petani tebu kita sudah makin kecil. Hanya di Lampung sedikit, di Jawa Timur sedikit, Jawa Tengah, Bantul dulu yang daerah khusus gula penghasil tebu kita dekat dengan Madukismo dan segala macam. Udah nggak ada lagi itu sekarang. Nah, ada satu yang keliru dari roadmap perjalanan pertanian kita. Sayang banget dulu Prof kita tidak dilanjut sana gitu. Perjuangannya baru separuh, Mas. Ya Prof, harusnya terusin. Nah, ke depan bagaimana cara mengatasi ini? Tentu saja kita harus melihatnya secara holistik ya. Jangan kita punya alasan terus karena situasi alam atau situasi dunia. Mengingat bahwa banyak negara kompetitor kita seperti Thailand, Vietnam, negara-negara seperti China, mereka itu tidak pernah kalah dari sektor agronya, Bang Rudi. Saya lihat mereka walaupun ada masalah-masalah El Nino, El Nina, El Tari, whatever itu, mereka tetap tumbuh kok pertaniannya. Bahkan India pun sudah cukup swasembada pangan. Malaysia menuju ke swasembada pangan. Kita baru sampai di era ketahanan pangan gitu. Yang mana impor masih diamini gitu. Tapi di sana sudah tidak lagi melakukan importasi beras, bahkan ekspor. Nah, kita mesti punya roadmap ke sana, di mana nanti era pemerintahan ke depan ini berhasil mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi selama era Pak Jokowi. Di era Pak Jokowi terdapat 3 kebijakan besar yang terkait dengan pertanian. Satu mengenai food estate yang dikejar 1 juta hektar. Kedua lahirnya Badan Pangan Nasional yang ditargetkan untuk membantu swasembada pangan. Yang ketiga masalah penguatan Bulog. 3 ini sebenarnya bagus, tapi implementasinya ya kacang rebus aja gitu. Nggak Di atas kertas bagus lah. Di atas kertas bagus gitu kan, tapi implementasinya juga kembali ke politik lagi gitu. Masalah-masalah kegagalan kita di 1 juta hektar food estate juga akhirnya kemudian masyarakat kita mengamini itu sebagai ya nggak apa-apalah. Nggak ada sebuah tuntutan untuk melakukan satu gerakan yang disampaikan oleh Bang Basri tadi, Bang Faisal, bahwa kesalahan ini harus dibayar gitu. Kesalahan ini harus dituntutkan gitu. Emang rampung di diskusi Bang, nggak sampai di sebuah gerakan. Nah ini yang kita pikir. Maka ke depan salah satu program penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo nanti adalah memastikan kebijakan-kebijakan itu benar-benar tepat sasaran dan diimplementasikan, tidak di atas kertas saja. Saya kira saya tidak pengen banyak Bang Rudi, saya pengen tanya pada 2 narasumber hebat kita ini. Menurut Prof Romli, 1 sampai 10 angka Pak Presiden di sektor ini berapa Prof? Sektor pertanian dong. Kayak pilpres. Jadi ingat waktu Anies ditanya sama panel ya, kalau saya 5 Pak, 5 ya dari 10 itu. Oke, kalau Mas Faisal? Merah. Mas Faisal?